Shalom adik-adik. Shalom. Bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Nah, sebentar kita akan memulai kita. Tapi sebelum itu Mbak Agnes mau ajak kalian untuk berdoa dulu. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan serta perlindungan Tuhan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, biar makin semangat, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Jalan serta Yesus. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita memuji Tuhan sambil berolahraga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Semangat. Ya, kalau gitu yuk tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian selanjutnya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus
Tadi kita sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan sebentar tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan pujianku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Cerita tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hati-Mu dan bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, juga mengurapi guru kami Ibu Ana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap benih firman-Mu bisa bertumbuh subur di hati kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Gimana kalian kabarnya saat pagi ini? Sehat? Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar lagi ya firman Tuhan. Kali ini Bu Ana mau belajar tentang perumpamaan tentang talenta. Nah, ayo kita baca dulu ayatnya. Ayo disiapkan Alkitabnya. Ayo kita buka di Lukas. Ayo mana Lukas? Perjanjian baru apa perjanjian lama? Ya, perjanjian baru. Lukas 16 ayat 10a. Ayo dibaca sama-sama. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi ya. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ada seorang tuan. Nah, tuan ini mesti orang kaya ya. Ada seorang tuan, dia punya 3 hamba. Nah, tuan ini sebelum pergi ke luar negeri, dia mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Nah, kepada hamba yang pertama, tuan ini memberikan 5 talenta. Berapa? 5 talenta untuk hamba yang pertama. Nah, terus tuan ini juga memberikan kepada hamba yang kedua. Nah, ini tuan ini memberikan kepada hamba yang kedua ini 2 talenta. Berapa? Untuk hamba yang kedua 2 talenta. Nah, soalnya tuan ini tahu kemampuan masing-masing hamba-hambanya ini. Nah, hamba yang pertama dikasih berapa talenta? 5 talenta. Hamba yang kedua 2 talenta. Nah, juga dengan hamba yang ketiga,
Tuan ini juga mempercayakan talenta, dipercayakan 1 talenta. Nah, terus akhirnya ketiga hamba ini semuanya pergi. Nah, hamba yang pertama, dia mikir, untuk apa ya 5 talenta ini? Aku buat apa ya? Nah, aku ingin menyenangkan hati tuanku. Nah, akhirnya hamba yang pertama ini pergi. Dia mempunyai berusaha dengan 5 talenta itu. Dia ingin mengembangkan talenta itu, 5 talenta ini dia kembangkan. Nah, juga begitu dengan hamba yang kedua. Hamba kedua juga mikir gitu, buat apa ya aku 2 talenta ini? Aku pengen menyenangkan hati tuanku yang sudah mempercayakan aku 2 talenta ini. Akhirnya hamba yang kedua ini juga pergi, dia berusaha, mempunyai usaha. Dia mengembangkan 2 talenta itu. Nah, sedangkan hamba yang ketiga ini, dia mikir, tuanku ini jahat. Dia ingin mengambil keuntungan dari apa yang dia tidak usahakan. Akhirnya dia bilang, sebab gini aja, 1 talenta ini aku simpen. Nah, dia menggali tanah, dia simpen. Yang 1 talenta ini dia masukkan ke lubang, dia tutup. Pikirnya dia aman. Nanti kalau tuanku kembali, aku serahkan ini. 1 talenta aku berikan lagi kepada tuanku. Nah, selang beberapa waktu lamanya, akhirnya tuan ini kembali. Dia ingin mempertanggungjawabkan kepada hamba-hambanya itu yang sudah dipercayakan. Berapa tadi? Hamba yang pertama 5 talenta, hamba yang kedua 2 talenta, hamba yang ketiga 1 talenta. Dia ingin tahu. Nah, terus dipanggilnya hamba yang pertama. Nah, terus dia dengan senang sekali, dia datang kepada tuannya. Kenapa? Dia kok senang? Sebab dia sudah berhasil. Nah, berhasil gimana? Nah, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah mengembangkan talenta yang Tuhan sudah beri waktu itu. Sekarang jadi berapa? Ayo coba kita hitung ya, jadi berapa? Nah, dia serahkan. Ayo kita hitung sama-sama ya. Nah, jadi berapa? Yang tadi 5 talenta jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi berapa? 10. Dia senang sekali. Soalnya kenapa? Hamba ini dia senang. Kalau tuannya senang, dia senang. Nah, dia ingin menyenangkan hati tuannya. Yang tadi dipercayakan 5 talenta jadi 10 talenta. Nah, tuannya bilang gimana? Kamu memang hambaku yang baik. Sekarang kamu masuk ke dalam, kita akan bersenang-senang, kita akan makan bersama-sama. Nah, disuruh tuh hamba yang pertama ini masuk. Nah, terus hamba yang kedua juga begitu. Dia datang kepada tuannya. Dia senang sekali. Tuan. Aku sudah mengembangkan Tuhan yang kepercayaan talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Waktu itu Tuhan ngasih berapa? Tuhan ngasih 2 kan? Nah, aku bisa mengembangkannya. Jadi berapa? Nah, jadi berapa anak-anak? Kita hitung sama-sama ya. Yang tadi 2 talenta jadi berapa? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 talenta. Nah, jadi 100%. Yang 2 jadi 4. Tadi hamba yang pertama 5 jadi 10. Nah, tentu saja tuannya senang. Soalnya hamba yang kedua ini bisa dipercaya, bisa mengembangkannya. Nah, senang. Nah, akhirnya tuannya bilang gini, kamu memang hambaku yang baik. Sekarang masuk ke dalam bersama temanmu. Kita akan makan bersama-sama, kita akan bersenang-senang. Nah, tuannya senang. Kemudian masuk hamba yang kedua ini. Tetapi gimana dengan hamba yang ketiga? Hamba yang ketiga ini datang dengan wajah tidak sukacita. Dengan wajah yang marah. Dengan wajah yang cemberut. Dia datang kepada tuannya. Tuan ini memang tuan yang jahat. Tuan mengambil keuntungan dengan tidak berusaha. Tuan ini memang hamba yang jahat, hamba yang bengis. Nah, ketika hambanya bilang begitu, tuannya bilang gini, kalau memang kamu tahu aku ini hamba yang jahat, kenapa kamu tidak kasihkan talenta yang aku percayakan kepada kamu kepada temanmu yang lain, katanya gitu. Kamu memang ini hamba yang jahat, kamu tidak bisa dipercaya, katanya gitu. Akhirnya tuannya ini bilang kepada pegawai-pegawainya, sekarang masukkan hambaku yang ketiga ini ke dalam penjara.
Akhirnya hamba yang ketiga ini dimasukkan ke dalam penjara. Karena apa? Karena hamba yang ketiga ini tidak bisa dipercaya. Nah, terus akhirnya sedangkan hamba yang ke satu tadi yang bisa mengembangkan talentanya diberi kepercayaan lebih lagi. Nah, begitu juga dengan kita. Kita anak-anak Tuhan sudah diberikan kepercayaan dari Tuhan. Kita masing-masing punya kelebihan. Kelebihan yang baik apa saja itu semuanya dari Tuhan. Nah, contohnya kalian punya bakat. Anak-anak yang biasanya pinter nari, nah, di sekolah minggu kan sudah diberikan kepercayaan pelayanan tamborin. Nah, itu kalian bisa kembangkan. Kalian kalau sudah diberikan kepercayaan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, semuanya itu lakukan untuk Tuhan. Supaya lewat apa yang kalian lakukan, lewat pelayanan tamborin, nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan akan menambahkan lebih lagi kelebihan-kelebihan kepada kalian. Contohnya lagi, ada yang dikasih Tuhan kelebihan kepintaran, kecerdasan. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Kalian doakan kepada Tuhan cita-cita kalian. Dan nanti kalau ada yang punya cita-cita jadi dokter, benar Tuhan kabulkan kalian jadi dokter yang baik. Sehingga lewat pekerjaan kalian nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itu semua juga talenta. Segala kelebihan yang baik itu adalah talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kalian. Dan kalian, Bu Ana juga harus mengembangkannya. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan juga senang dengan hasil pekerjaan kita. Ya, anak-anak ngerti ya, meskipun kalian masih kecil-kecil, ada yang Tuhan sudah tunjukkan talenta kalian kecil, bisa menari, bisa menyanyi. Bahkan Bu Ana pernah dengar ada seorang penyanyi, kalau dia menang, dia pasti ucapan terima kasih yang pertama kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Soalnya dia tahu bahwa apa yang dia punya, apa yang dia bisa, semuanya itu karena kepercayaan, semuanya karena talenta yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Sehingga dia ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari kita anak-anak belajar ya. Ayo kita baca lagi ayatnya. Terdapat di mana tadi? Di Lukas 16 ayat 10a. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi, Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Kita belajar sama-sama ya. Ayo kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami terima pagi ini ya Bapa. Kami mau belajar menjadi hamba-hamba yang dapat dipercaya dengan mengembangkan segala kelebihan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya dengan kelebihan yang Tuhan berikan kepada kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai mereka, memberkati mereka dengan kesehatan juga dengan kepandian, memberkati juga kedua orang tua mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan saat ini kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.